Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat iman dan nikmat Islam sehingga kita semua masih dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari sebagaimana biasanya. Penonton setia Maki Media Channel, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali di video kali ini. Saya Syahidan Mukri akan menyampaikan atau akan membahas tentang kitab ilmu faraid atau buku kecil yang membahas tentang ilmu faraid yang berjudul Al-Asasu fi Ilmil Faraidi. Namun sebelum masuk kepada pembahasan, di sini saya akan menyampaikan beberapa motivasi atau saran atau semangat kepada penonton Maki Media Channel semuanya. Yang pertama adalah sebelum kita belajar ilmu faraid, kita harus mengetahui terlebih dahulu kenapa kita sebagai umat muslim harus belajar ilmu faraid. Kemudian yang kedua adalah tujuan kita belajar ilmu faraid itu untuk apa? Dan yang terakhir adalah bagaimana kita bisa mudah memahami ilmu faraid ini. Karena ilmu faraid ini merupakan ilmu yang diajarkan di pesantren-pesantren mulai dari madrasah sanawiyah hingga perguruan tinggi. Namun ada bahasan atau ada omongan ilmu faraid itu merupakan ilmu yang sulit. Ini adalah sebuah perspektif yang salah hingga banyak orang yang belum saja membuka kitabnya dia sudah tidak mau belajar. Maka dari itu pentingnya kita apalagi sebagai pengajar atau guru yang membahas tentang ilmu faraid untuk menyampaikan tentang pentingnya ilmu faraid tersebut sebelum memulai belajar. Di dalam hadis dikatakan fa innahu nisful ilmi wa huwa awwalu syai'in yunza'u minal ummati. Bahwasanya ilmu faraid itu merupakan setengahnya ilmu dan ilmu tersebut atau ilmu faraid itu merupakan ilmu yang pertama kali akan dicabut. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Hurairah. Maka dari itu ini mengutip sesuatu yang sangat penting atau urgensi kepada pada saat itu kepada sahabat hingga saat ini kepada umat muslim di seluruh dunia, karena banyak sekali orang-orang muslim yang ketika dia meninggal pembagian warisannya itu tidak sesuai dengan Al-Quran atau tidak memakai ilmu waris. Kemudian yang kedua adalah tujuan mengapa kita harus belajar ilmu faraid. Telah banyak masalah di kalangan kita terkait berebut harta warisan. Maka ilmu faraid muncul itu agar umat muslim yang ada di Indonesia ataupun yang ada di dunia bisa menyelesaikan masalah tersebut. Penonton setia Maki Media Channel dimanapun Anda berada,
Dan yang ketiga adalah bagaimana kita belajar ilmu faraid itu dengan mudah. Nah, mungkin kita akan membahas lebih dalam cara belajar, karena dalam suatu pembelajaran itu memiliki metodenya masing-masing. Sesuai dengan pengalaman pribadi yang saya alami, saya menyusunnya menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah dalam belajar ilmu faraid, yang pertama kita bahas itu harus mengetahui ta'rifat atau disebut dengan definisi-definisi yang terdapat di dalam ilmu faraid tersebut. Misalkan pengertian ilmu faraid, pengertian ilmu waris, pengertian tarikah dan lain sebagainya. Tidak langsung kepada masalah-masalah. Kemudian yang kedua adalah menghafal definisi-definisi atau pembagian-pembagian persen ahli waris. Misalkan mendapatkan 1/3 itu siapa saja, yang mendapatkan 1/4 itu siapa saja. Nah, semua anggota keluarga atau definisi dari yang mendapatkan 1/3 atau 1/2 itu harus kita hafal dan kita harus paham. Kemudian selanjutnya adalah yang ketiga, yaitu dengan cara tamrin atau berlatih, yaitu kita melatih apa yang sudah kita pahami dan apa yang sudah kita hafal. Misalkan seorang istri itu mendapatkan 1/2 jikalau tidak ada ahli waris. Nah, yang berikutnya adalah yang keempat, yaitu tentang permasalahan yang terdapat di dalam ilmu faraid. Karena di dalam ilmu faraid tersebut ada beberapa masalah yang harus diselesaikan atau masalah-masalah yang mungkin menjadi pertanyaan bagi kita. Misalkan kenapa bagian perempuan, misalkan seorang ibu itu lebih besar daripada seorang kakek, misalkan seperti itu. Dan yang keenam adalah tentang dalil, yaitu tentang dalil-dalil yang terkait dengan ilmu faraid, baik itu dari Al-Quran ataupun dari Al-Hadis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan insya Allah kita akan masuk kepada pembahasannya di part 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk bantu kami dalam program wakaf pembangunan pesantren Maki dengan transfer ke rekening di bawah ini atau dengan scan QRIS di bawah ini. Terima kasih.